Ada satu kisah nih menarik. Seorang ulama di Hadramut punya anak, orang kaya besar, saudagar. Ketika malam itu ketika dari siang, dari zuhur gitu, siang-siang, dia mencari kunci gudang. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para asatiz, para imam yang saya belum kenal nih, belum tahu tadi. Bapak Rois apa ya? Bapak ini Abdul Nuha. Abdul Yud. Al-Yamani. Naam. Masya Allah. Ya, semoga sehat afiat semuanya. Dan Bapak Aka ini wasilah. Beliau perantara saya kenal dan beliau minta untuk silaturahmi ke sini, ya. Kalau insyaallah panjang umur sehat afiat bisa isi tiap malam Senin, ya. Jadi saya datang di sini pertama silaturahmi, juga mengajak ayo kita ta'lim, menuntut ilmu agama, ya. Kalau nggak bisa setiap hari ya seminggu sekali lah, ya enggak. Saya juga ada jadwal di beberapa tempat. Kalau saya ngobrol sama Bapak Aka cuma ada malam Senin. Sebenarnya saya malam Senin saya kosongkan karena saya capek. Kenapa? Ibu-ibu tadi sore udah asar, baru beres jam 6 tadi. Itu rutinan buat kaum ibu di Majlis Al Khair wal Barakah Jati. Saya punya rumah di sini. Kedengaran saya kalau subuh baca wirdul Latif bisa tetap dengar itu baca. Latif kedengaran, Maulid kedengaran, ada ta'lim malam Kamis kedengaran mungkin. Mungkin kalau lagi speakernya bagus kedengaran, ya. Jadi kita bukan orang jauh, tetangga, cuman dibatasi dengan barangka saja. Jadi alhamdulillah ini hari malam ini kita bisa silaturahmi, bisa kumpul di Masjid As-Safa, ya. Ya, As-Safa artinya bersih, bening. Ya, semoga ini awal yang baik. Jadi bersih kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya ingin menyatakan malam hari ini kita ada di waktu yang mulia dan ada di tempat yang mulia. Ya, kalau tempat yang mulia jelas ini masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Ya. Dan waktu yang terbaik apa dalilnya? Antara maghrib dan isya adalah waktu terbaik. Allah nyatakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Saya lupa ayat berapa tuh. Alif Lam As-Sajdah, surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum, menjauh punggung-punggung mereka orang-orang saleh, para nabi, para orang saleh, 'anil madaji, dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka tidak tidur dikarenakan mereka berdoa memohon kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'a, karena rasa takut kepada Allah, karena rakus akan rahmatnya Allah. Jadi kalau rakus sama rahmat Allah bagus. Ini orang rakus amat, rakus apa? Rakus rahmat, rakus maghfirah, rakus ilmu, bagus. Toma dalam arti yang bagus. Ini dinyatakan dalam Al-Quran ya, ayatnya. Tatajafa 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal murad bihadhil ayat ya Rasulullah? Bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Ad-Dusi. Ya, Imam Ghazali itu. Kitabnya Bidayatul Hidayah jelaskan ini masalah ini. Mereka bertanya, apa maksud ayat ini wahai Rasulullah? Punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidur, berdoa. Al-murad bihadhil ayat, dijawab oleh Nabi, yang dimaksud ayat ini aima bainal maghrib wal isya,
Maksud ayat ini yaitu antara maghrib dan isya. Maghrib dan isya kita tidak boleh tidur. Antara maghrib dan isya isi dengan ibadah. Dan sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya ibadah adalah menuntut ilmu. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih bagus daripada menuntut ilmu. Majlis apa yang paling utama di muka bumi? Majlis ilmu. Ya, jadi keutamaan majlis ilmu luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Julusaka fi majlis ilmin sa'ah khairun min ibadah alf raka'ah wa khairun min an tusyayyi alf janazah wa afdal an ta'udul marid alfu marid." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dudukmu sesaat. Sesaat ya, Nabi nyatakan sesaat, tidak bilang 1 jam, 2 jam, sesaat. Kamu duduk, kalau pengajiannya 2 jam ya 2 jam. Kalau pengajiannya 1 jam, 1 jam, duduk sesaat di majelis ilmu. Itu lebih baik daripada engkau ibadah 1000 rakaat. Kita sholat 1000 rakaat mampu nggak? Kira-kira Bapak tahajudnya berapa? Duhanya berapa? 5 waktu full apa enggak? Ya, jangan sampai full 5 waktu dikorupsi, jangan. Kalau 5 waktu nggak ada kurang, harus 5 waktu isi. Mau qadha, mau ada, mau tunai, mau bayar. Ini ada orang, sebagian orang udah nggak sholat subuh kesiangan, nggak qadha, tidak dibayar utangnya. Anda kesiangan sholat subuh, bangun jam 8 atau jam 9, astagfir, minta ampun sama Allah karena kesiangan, lalu sholat. Usolli fardhu subhi qadhaan, saya sholat subuh sebagai bayar tebusan dari tadi waktu. Harus. Utang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi utang sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, selebihnya daripada itu keuntungan. Itu modal 5 waktu. Apa keuntungannya? Rawatib, qabliyah dan ba'diyah, duha, tahajud, witir. Oh, banyak salat. Asal mampu aja. Asal buku-buku kuat. Allah tidak akan pernah bosan sampai kita yang bosan sendiri. Ya, sahabat ada yang setiap malam dari maghrib sampai subuh ibadah. Ada sahabat yang setiap hari puasa, setiap hari sepanjang tahun. Ada lagi yang nggak mau kawin, itazal nisa, supaya nggak mengganggu ibadah. Saya nggak mau kawin, jangan sampai dia menghalangi saya. Ada yang seperti itu, macam-macam model manusia. Tapi Nabi Muhammad SAW contoh teladan terbaik. Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum la, lakinni usalli wa asum wa afdur arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, aku adalah orang yang bertakwa, paling takut sama Allah, paling bertakwa sama Allah. Tetapi aku sholat, dan waktu yang lain aku tidur. Aku puasa, di hari-hari lain aku tidak puasa. Dan aku pun menikah, aku kawin kepada perempuan. Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa tidak suka akan caraku, maka bukan golonganku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 1 kali duduk dalam majlis ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Apakah itu cukup? Tidak. Lebih utama lagi daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah kita jenguk orang sakit? Tahu pahalanya orang menjenguk orang sakit? Dalam sebuah hadis dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dalam hadis kursi Allah menyatakan, ya abdi ala tazurni. Wa qala kaifa azuruka ya Rab, man zara maridan fa ka'annama zarani. Hadis kursi itu firman Allah tapi dibacakan dengan bahasanya Rasulullah, bukan Al-Quran. Beda. Dalam hadis kursi Allah menyatakan, wahai hambaku, tidakkah kalian menziarahi aku, tidakkah kalian mengunjungi aku? Maka seorang hamba ini berkata, kita ini semua menjawab, kaifa azuruka ya Rab, bagaimana saya bisa menziarahimu, bagaimana saya bisa mengunjungimu?
Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man zara maridan faka'annama zarani." Siapa yang mengunjungi orang sakit sama saja dengan mengunjungi aku. Kita jenguk orang sakit minimal kan bawa duit ke, nih buat beli obat, nih bantu-bantu beli bayar dokter, bayar rumah sakit, nih buah sedikit. Modal nggak? Ada modal sedikit. Satu orang sakit, kalau 1000 orang sakit, pahala satu majelis ilmu lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Wa khairun min an tusyai'al fajanazah, dan lebih utama daripada menjenguk apa? Kalau orang meninggal tuh melayat. Lebih utama daripada melayat 1000 orang yang meninggal. Tahu pahalanya orang yang meninggal? Kalau melayat, kita melayat orang meninggal, tahu? Kita mungkin basa-basi aja, nggak enak tetangga meninggal datang, bukan nggak enak, harus diniatkan karena Allah. Siapa yang menjenguk, melayat orang yang meninggal, mau saudara kita, mau keluarga kita, mau tetangga kita datang ke rumahnya mengucapkan azamallahu ajrak, saya turut berduka cita, sampai dia disalatkan, itu dapat 1 gunung Uhud. Kita ikut sholat jenazah, kita berangkat ke kuburan sampai ikut menguburkan, selesai dapat 1 gunung Uhud. Berarti kalau satu kali kita belasungkawa 2 gunung Uhud, ini kali 1000. Allah, pahalanya berapa gunung itu? 2000 gunung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bisa didapat dari semua 1000 rakaat, 1000 kali menjenguk orang sakit, 1000 kali mengunjungi jenazah, bisa didapat dengan kita menghadiri majelis ilmu. Dan untungnya dan kewajibannya, hukumnya menuntut ilmu itu wajib, bukan sunnah, bukan. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat wajib atas seorang muslim, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Faridah bukan fardu. Kalau fardu tadi kita sholat, usolli fardal maghrib, usolli fardal isya. Saya sholat menunaikan sholat wajib isya. Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Tapi di sini pakai kalimat faridah bukan fardu. Apa arti faridah? Apa perbedaannya sama fardu? Faridah artinya isim mubalaghah. Kalau kita belajar bahasa asal sastra Arab, nama mubalaghah sangat, artinya sangat wajib. Kenapa? Kita punya ibadah nggak diterima sama Allah kalau tidak sesuai ilmu. Fakulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Asy-Syaikh Ibn Ruslan dalam Zubatnya menyatakan fakullu amal bighairi ilmin, fakulu man bighairi, dan setiap orang yang melakukan amal tanpa didasari ilmu, mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima. Jangan jauh-jauh deh, kita sholat nih 5 waktu nih, perlu apa? Ada rukun sholat. Kalau 1 rukun ditinggalkan, tidak sah sholatnya. Sebelum sholat ada apa? Ada bersuci. Mau dia, kalau kita hadas besar wajib mandi dulu, kalau ada hadas kecil wajib wudu dulu. Seandainya kita masuk ke kamar mandi, istinja, buang air kecil atau buang air besar, wajib cebok nggak? Istinja hukumnya apa? Wajib. Istinjanya harus benar juga. Kalau ada 1 tetes kencing yang nggak bersih, disiram sama kita, berkaitan dengan sahnya sholat kita. Jadi istinja perlu ilmu, wudu perlu ilmu, sholat perlu ilmu. Apa udah selesai? Tidak. Setiap amal itu selain ilmu harus ada syarat yang kedua.
Apa syarat yang kedua? Mengikuti sesuai dengan tuntunan Nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man ahadatsana laisa minna fahuwa mardud fahuwa rad. Setiap amalan tanpa didasari sunnahku, maka tertolak. Jadi selain ilmu, ikuti sunnah. Ilmu itu yang wajib, baru yang sunnah. Jangan ngomong panjang. Takbiratul ihram, Allahu akbar, salat 5 waktu, Allahu akbar. Ada berapa sunnah? Mana imam? Ada sekitar 10 sunnah baru Allahu akbar. Nanti kita bahas satu-satu nih, Ini baru secara garis besarnya saya buka. Apa cukup? Udah sesuai ilmu, sesuai sunnah, apa sudah cukup? Pasti diterima? Belum tentu juga diterima. Yang ketiga, harus ikhlas. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan liya'budullah, untuk menyembah Allah, mukhlisin, kecuali ikhlas, murni karena Allah, amal li ajlillahi wahda, beramal karena Allah semata. Nah, ini syarat semua, bukan hanya sholat, puasa, zakat, naik haji, sedekah, amalan zahir, amalan batin, harus sesuai dengan ilmu, sesuai sunnah, dan yang ketiga harus ikhlas. Dan ikhlas ini namanya juga apa? Naik turun. Pagi ikhlas, sore saudara ikhlas. Sore ikhlas, pagi saudara kemana? Jadi mempertahankan ikhlas itu disebut dengan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, lalu jalan lurus. Luruskan niatmu, luruskan amalmu, luruskan ikhlasmu. Bengkok, lurusin lagi. Bengkok. Makanya fungsi daripada majelis ilmu apa? Mengingatkan. Kalau yang sudah tahu mengingatkan, yang belum tahu jadi tahu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan, karena zikir itu, peringatan itu akan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Keutamaan ilmu, keutamaan waktu, keutamaan tempat. Ini kita dapat tiga-tiganya nih malam ini, Keutamaan waktu antara maghrib dan isya. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya permulaan malam, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an, adalah waktu yang sangat sensitif, sangat menyentuh di hati kita. Wa aqwamu qila, jadi waktu yang paling enak untuk anda maghrib dan isya. Jadi kalau seandainya orang tahu ini waktu maghrib dan isya luar biasa, nggak akan ada orang nongkrong maghrib dan isya, nggak akan ada orang nonton TV maghrib dan isya, nggak akan ada orang ngerokok, ngobrol-ngobrol sia-sia tidak berguna. Maghrib dan isya, isi maghrib. Ada majelis ilmu, ada bikin majelis ilmu. Nggak ada majelis ilmu, baca salawat, zikir, maulid. Ada tahlilan, baca tahlilan. Ada apa? Nggak ada acara nih, baca Quran sendiri sampai maghrib. Berapa jam? Paling lama 1 jam. Sudah isya, tafadhol. Ada satu kisah nih menarik. Seorang ulama di Hadramut punya anak, orang kaya besar, saudagar. Ketika malam itu, ketika dari siang, dari zuhur gitu, siang-siang, dia mencari kunci gudangnya. Kalau berangkas kuncinya hilang kan bingung tuh, ya nggak? Wow, bingung. Cari sampai datang waktu asar belum ketemu.
Cari-cari lagi sampai waktu maghrib belum ketemu. Ini Habib tinggalin sudah waktu maghrib sudah. Udah nggak boleh ngomong urusan dunia. Maghrib dan isya nggak boleh, jangan bicara urusan dunia. Ini Habib udah biasa amalannya setiap hari begitu karena ngerti orang alim. Maghrib berjamaah, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, semua dia bikin, dia baca ratib. Tiba-tiba sekonyong-konyong anaknya muncul. Dengan gembiranya, dengan bangganya, dia dapat kunci. Dia mau ngabarin orang tuanya bahwa sudah dapat itu kunci gudang. Dia datang sama Abah, "Abah, alhamdulillah, kunci sudah dapat." Kunci apa? Kunci gudang yang kita cari dari tadi siang. Astagfirullahaladzim. Ente ngomongin urusan dunia, apa nggak ada waktu lain? Abah terputus baca Quran gara-gara kau ini. Saya hukum kamu. Bukannya senang gembira, itu anak dikasih disetrap, dikasih hukuman 1 tahun. Kau belajar di kota Tarim 1 tahun supaya kamu mengenal, mengetahui nilainya, kadarnya waktu antara maghrib dan isya. Itu pendidikan orang-orang zaman dulu. Kita bagaimana? Nah, kita sampaikan ini supaya yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi ingat, sadar. Jadi bicara antara maghrib dan isya stop dulu. Handphone kalau bisa matiin. Stop dulu. Ini kan zaman handphone sekarang. Enggak, jauh dulu TV. Sekarang maghrib. Ini saya 2 nih. Semuanya urusan, alhamdulillah urusan dipakai dakwah, urusan. Tapi saya cuman ikhtiar aja, seandainya ada Jokowi telepon ya anak angkat. Jadi kalau yang lain-lain nggak angkat, ya enggak. Jadi ini sekedar ya antara maghrib dan isya. Insyaallah yang saya akan bahas dasar semuanya. Mungkin kita awali dengan baca Yasin 1 kali, baca kitab, pemaparan materi sekitar 30 menit. Nanti buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan. Baru kita terakhir kita tutup dengan doa salat isya jamaah. Begitu aja. Kira-kira setuju nggak? Insyaallah Bapak akan didukung nih. Ya alhamdulillah nih. Saya penting minta izin dulu karena ini bukan kampung saya. Ada Bapak RT, ada Pak Imam, ya. RT 11 Tabona Jan. Ya, Jan. Tabona juga Jan juga. Jannya lingkungan. Jan lingkungan Jan. Ya, tapi desa Tabona. Ya, alhamdulillah. Di Tabona luas juga ya. Dari sana ke sini. Alhamdulillah, ala kulli hal. Itu saja yang saya sampaikan kira-kira.